Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis atau bisa merujuk ke listrik searah atau direct current. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 5 pokok bahasan, menjelaskan hukum Ohm dan rangkaian listrik sederhana, membedakan sifat rangkaian seri paralel, aplikasi hukum Ohm dan sifat rangkaian, energi dan daya listrik, dan data-data listrik dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Nah, kita langsung saja masuk ke hukum Ohm dan hambatan. Besaran-besaran dari hukum Ohm, yakni yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik itu apa? Aliran muatan listrik pada suatu rangkaian tertutup. Arus listrik ini bisa dinamakan atau didefinisikan sebagai banyak muatan yang melalui suatu titik tiap satu satuan waktu. Jadi I sama dengan Q per T. Ini sebenarnya bukan muatan positif ya, muatan negatif. Soalnya apa? Yang berpindah adalah elektron. Nah, itu contoh. Jadi yang penting rumusnya kalian harus paham. I itu adalah Q per T. Contoh, ampere meter digunakan untuk mengukur kuat arus yang melewati sebuah resistor. Ternyata menunjukkan nilai 1,5 ampere. Berapakah muatan yang mengalir melalui resistor tersebut dalam waktu setengah menit? I-nya 1,5 ampere, T-nya 0,5 menit. Ingat satuannya harus sekon, berarti 30 sekon. Banyaknya muatan, berarti kalau nyari Q sama dengan I dikali T. Q sama dengan I kali T, 1,5 kali 30 sama dengan 45 Nah, ini dicoba sendiri. Ada setelah memahami, coba kalian mencoba buat kayak gini. Nanti kita bahas. Nanti soal-soal kayak gini tuh nanti coba kalian kerjakan. Nanti akan Pak Zaka tanyakan waktu acara di waktu pembelajaran langsung melalui Google Meet. Nanti yang bisa menjawab nanti dapat poin. Oke. Hukum Ohm. Nah, masih ingat penyataan hukum Ohm? Jadi hukum Ohm itu arus itu sebanding dengan beda potensial. Jadi ada rumus V sama dengan I dikali R. Jadi semakin besar hambatan, arusnya akan semakin besar. Intinya itu. Rumusnya kan ini rumus SMP. Pada ujung sebuah resistor diberi beda potensial 1,5 volt. Saat diukur kuat arusnya ternyata sebesar 0,2 ampere. Jika beda potensial ujung tersebut dirubah menjadi 4,5 volt, arusnya berapa? Nah, ingat, kita harus tahu dulu yang namanya resistornya. Ingat, V1 sama dengan I1 kali R. 1,5 sama dengan 0,2 kali R. R-nya otomatis 7,5 ohm. Nah, selanjutnya kalau V2-nya 4,5, I-nya berapa? Ya udah tinggal kita masukkan. V2 sama dengan I2 kali R. Berarti 4,5 sama dengan I2 kali 7,5. Maka I2 sama dengan 0,6 ampere. Atau kita bisa pakai keseimbangan. Ini seimbang V sama I. Jadi I2 per I1 sama dengan V2 per V1. Maka kita dapat I2-nya sama dengan V2 per V1 dikali I1. 4,5 dibagi 1,5 kali 0,2 sama dengan 0,6 ampere. Nah, ini coba dikerjakan lagi untuk lebih memahami. Nanti Pak Zaka tanyakan lagi waktu kegiatan di Google Meet. Nah, selanjutnya hambatan. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa hambatan R itu rumusnya ada Rho dikali L dibagi A. Rho itu apa? Hambat jenis. L itu adalah panjang berasal dari kata length. A itu adalah luas penapang berasal dari kata area. Jadi untuk resistor itu dipengaruhi oleh 3, hambat jenis, L atau namanya panjang, dan A luas penampang. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah penghantar terbuat dari tembaga memiliki panjang 2 meter dan luas penampang 1,5 mm kuadrat. Hambatan penghantar itu sebesar 200 ohm. Jika ada penghantar lain yang panjangnya 6 meter dan luas penampang 3 mm kuadrat, maka berapakah hambatan penghantar itu? Nah, udah, kita harus tahu dulu ini hambatannya kan sama. Jadi kita harus tahu dulu nilai rho-nya. Nah, ini coba dilihat, R-nya 200, masukkan 200 sama dengan Rho dikali L dibagi A. L-nya ini berapa? 2 meter. A-nya berapa? Ini coba lihat, A-nya 1,5 mm kuadrat. Milimeter ke meter kuadrat kan naik 3. Berhubung ini kuadrat berarti naik 6. Berarti 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, nanti ketemu Rho-nya 1,5 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, kawat kedua, kawat jenis apa sejenis dengan kawat pertama, berarti Rho-nya sama, 1,5 kali 10 pangkat min 8. 1,5 kali 10 pangkat min 8. Berarti R2 nya bisa kita masukkan
Berarti R2 sama dengan Rho dikali L2 per A, 1,5 kali 10 pangkat min 8 dikali 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 300 ohm. Atau juga bisa pakai perbandingan R sebanding dengan L per A. Ya udah, R2 per L1 sama dengan L2 per L1 dikali A1 per A2. Masukkan R2 nya berapa? 6 bagi 2 dikali 1,5 bagi 3 dikali 200 sama dengan 300 ohm. Nah ini caranya, cara kesebandingan kayak yang pertama tadi. Bisa dipahami? Nah selanjutnya alat ukur listrik. Masih ingat alat ukur listrik? Alat ukur listrik untuk mengukur arus adalah ampere meter. Nah alat ukur listrik itu kan ada yang namanya analog sama digital. Analog itu apa? Analog itu kita harus membaca angkanya. Digital itu apa? Digital adalah gak usah, jadi langsung nampak. Jadi misal kayak timbangan kan ada timbangan analog, ada timbangan digital. Kalau timbangan digital angkanya sudah nampak. Misal beratnya Pak Zaka misal 67 kg, udah nampak nanti 67 kg. Tapi kalau timbangan yang analog itu tidak nampak 67 kg. Jadi kita harus mengetahui dulu, membaca angka yang ada di pengukurannya itu, di alat ukurnya. Nah ini ada salah satu cara membaca alat ukur. Misal A skala yang ditunjuk jarum dibagi skala maksimum yang digunakan dikali batas ukur yang digunakan. Maksudnya ini coba dilihat ya. Sekarang mana ini? Ula dan Dedi sedang mengukur kuat arus listrik yang melewati sebuah bata. Penunjuk posisi batas ukur dan jarum terlihat seperti pada gambar 8.7a. Berapakah kuat arus listrik yang digunakan? Ini coba dilihat. Skala yang ditunjuk. Nah, ini skala yang ditunjuk berapa? Skala yang ditunjuk 2,5 dibagi B, skala maksimum yang digunakan. Ini skala maksimumnya. Skala yang maksimum yang digunakan berapa? Skala maksimum yang digunakan adalah 3 dikali C. C itu apa? C itu batas ukur. Nanti di sini biasanya ada 0, di sini 3 ampere. Batas ukurnya berarti 3. Berarti 2,5 dibagi 3 dikali 3 hasilnya berapa? 2,5 ampere. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya voltmeter. Voltmeter itu apa? Untuk mencari yang namanya tegangan. Caranya sama kayak cara mengukur menggunakan ampere meter. Jadi skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukurnya berapa. Nah contohnya ini kurang jelas ya, sebentar saya perbesar dulu. Saya perbesar ternyata belum jelas juga. Udah gini aja wis, nanti tak cari soal yang sekiranya hampir mirip dengan ini nanti. Jadi misal ini A itu penunjuk jarumnya menunjukkan angka berapa. Misal di sini 16. B itu skala maksimum dari sini itu ternyata 50. Ya udah 16 per 50 dikali batas ukurnya berapa? Di sini biasanya ada nampak batas ukurnya 10 volt. Oh berarti langsung 10. 16 per 50 kali 10. Nanti tak carikan gambar-gambar yang lebih jelas. Terus lanjut. Nah ke rangkaian sederhana. Nah ini rangkaian sederhana atau GGL. Masih ingat? Biasanya di SMP itu disimpulkan dengan V. V sama dengan I kali R. Ini E. Ini simbol dari tegangan. I ini arus. R itu hambatan. Nah di rangkaian itu ada 3. Rangkaian seri, rangkaian paralel, sama rangkaian seri paralel atau rangkaian campuran. Nah cirinya apa? Kalau rangkaian seri, coba dilihat. Rangkaian seri ini arusnya sama. Ketika arusnya sama maka tegangannya harus dijumlah. Jadi V total itu sebanding dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Ini loh, karena sumbernya E maka jumlah V1, V2 plus V3 haruslah sama dengan E atau sumber tegangan. Jadi rangkaian hambatan seri itu hampir sama dengan pembagi tegangan. Maksudnya tegangannya dibagi-bagi. Arusnya sama dengan arus total. Soalnya apa? Dia masih dalam satu jalur. Itu namanya rangkaian seri. Nah selanjutnya, kalau mencari hambatan di rangkaian seri bagaimana Pak Zaka? Kalau untuk mencari hambatan di rangkaian seri tinggal kita jumlahkan. RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Contoh, kita masuk ke contoh soal.
Tiga hambatan R1 20 ohm, R2 30 ohm, dan R3 50 ohm dirangkai seri dan dihubungkan pada beda potensial 4,5 volt. Seperti pada gambar berikut, tentukan hambatan pengganti beda potensial pada hambatan R2. Oke, hambatan pengganti, ingat rangkaian seri tinggal kita jumlahkan. R1 tambah R2 ditambah R3, maka R1 nya tadi berapa? 20 ditambah 30 ditambah 50, hasilnya berapa? 100 ohm. Nah, selanjutnya mencari beda potensial. Kalau mencari beda potensial, kalian harus tahu dulu yang namanya I total, arus yang mengalir. Kalau mencari I total ya udah E total dibagi R total. E totalnya berapa? 4,5 volt dibagi 100 berarti 0,045 ampere. 4,5 bagi 100. Nah, setelah itu kalian bisa mencari nilai V2. V2 berapa? I2 dikali R2. Nah, dilihat pada rangkaian seri I2 nya itu kan sama dengan I total. Maka langsung saja I total I2 dikali R2, 0,045 dikali 30 sama dengan 1,35 volt itu. Cara yang kedua, kalian juga bisa pakai menggunakan cara kesetimbangan. Cara kesetimbangan itu apa? Gini, kan V sebanding dengan R, maka kalian bisa pakai V2 dibagi arus total sama dengan R2 dibagi R total. Udah, berarti kalau nyari V2 bagaimana? R2 dibagi R total dikali E. R2 nya berapa? 30 dibagi 100 dikali 4,5 sama dengan 1,35 volt, nilainya sama. Nah, ini kalau pakai cara ini kalian kan tidak perlu mencari arus. Kenapa? Soalnya kan arusnya sama. Jadi kalian bisa pakai yang namanya perbandingan. Untuk lebih memahami, coba kalian kerjakan ini. Nanti bisa kita tanya, akan Pak Jaka tanyakan waktu pembelajaran di Google Meet. Selanjutnya, rangkaian hambatan paralel. Kalau seri arusnya sama, tegangannya dibagi. Nah, kalau paralel beda, tegangannya sama, arusnya beda. Jadi arus itu dibagi. Jadi kalau rangkaian seri tadi dinamakan dengan pembagi tegangan, tapi kalau rangkaian paralel dinamakan dengan pembagi arus. Soalnya arus dibagi-bagi. Jadi I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. E-nya atau sumber tegangannya itu sama. Jadi E sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, di rangkaian listrik rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Kenapa? Soalnya biar tegangannya nggak dibagi-bagi. Soalnya kan nanti kalau semakin kecil tegangan, cahaya lampunya akan semakin redup. Makanya itu caranya apa? Tidak dibagi tegangannya. Makanya menggunakan rangkaian paralel. Seperti itu. Nah, caranya kalau rangkaian paralel untuk mencari hambatan pengganti itu diseper. Jadi ini seper Rp sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 ditambah sampai seper seterusnya sampai seper Rn. Yang penting diseper. Contoh, perhatikan rangkaian hambatan paralel pada gambar. Tentukan kuat arus yang mengalir di R2 R3, kuat arus I dan beda potensial VAB. Jadi dilihat di sini. Ini ada arus 2 ampere, R1-nya 120 ohm, R2-nya 60 ohm, R3-nya 20 ohm. Kuat arus yang melalui hambatan R2 dan R3. Ingat, di sini ada 2A, di sini 120. Berarti kita bisa mencari nilai V1. V2 itu sama V2, V3 itu kan harus sama dengan V1. Kenapa? Soalnya di rangkaian paralel tegangannya kan bernilai sama. Ya udah, tinggal kita masukkan V2 sama dengan V1, I2 kali R2 sama dengan I1 kali R1. Masukkan I1 nya berapa? 2 dikali 120 sama dengan I2 dikali 60. Ketemu I2 nya sama dengan 4 ampere. Nah, selanjutnya cara mencari I3 sama. V3 sama dengan V1, V3 sama dengan I3 kali R3 sama dengan I1 kali R1. Masukkan 2 kali 120 sama dengan I3 kali 20. Nah, nanti ketemu I3 nya 12 ampere. Seperti itu. Atau kalian bisa pakai yang namanya rumus perbandingan. Jadi I kan sebanding dengan R. Jadi I1 banding I2 banding I3
itu sama dengan 1/I1 1/R1 1/120 dibagi 1/60 dibagi 1/20. Nah nanti kan 1/120 60 20, cari KPK nya. Oh KPK nya 120 60 20 ternyata 120, berarti ini sama-sama dikali 120. 1/120 kali 120 1, 1/60 kali 120 2, 1/20 kali 120 6. Jadi perbandingannya 1/2/6. Nah sekarang coba dilihat, I1 nya kan 2, maka I2 nya 2/1 kali 1 maka 4. Terus I3 nya 6/1 kali I1 maka 12 ampere. Kuat arus I. Nah kuat arus I itu apa? I total, maksudnya I total otomatis dijumlah I1 tambah I2 tambah I3, 2 tambah 4 ditambah 12 jadinya berapa? 18 ampere. Nah kalau beda potensialnya sama, jadi kalian bisa pakai V1, bisa pakai V2, bisa pakai V3. Soalnya apa? Di rangkaian paralel beda potensialnya sama. Contohnya ini pakai I1 kali R1 2 kali 120 240 volt. Terus misal pakai V2 I2 kali R2, mana tadi I2 kali R2. Nah ini I2 nya 4 kali 60 sama juga 240. Pakai I3 juga sama, 12 kali 20 240. Jadi nggak usah bingung, yang penting kalian paham ciri-cirinya. Kalau seri itu arusnya sama, kalau paralel tegangannya sama, seperti itu. Bisa dipahami? Nah selanjutnya adalah rangkaian campuran. Apa yang dimaksud dengan rangkaian campuran? Rangkaian campuran itu merupakan rangkaian yang ada rangkaian seri sama rangkaian paralel. Contoh dari gambar ini, A, B, C, D ada 4 ohm, 6 ohm, 2 ohm, 6 ohm, 5 ohm, 6 ohm. Nah ditanya hambatan pengganti AD, coba dilihat cara penyelesaiannya. 462 ini kan rangkaiannya seri. Nah jadi kalian kerjakan dulu 462. Nah rangkaian serinya berarti 4 tambah 6 tambah 2 jadinya 12 ohm. Nah hambatan pengganti ini 12 ini kan nanti paralel dengan 6 ohm, maka di seper RP 1/6 ditambah 1/12 nanti ketemunya ini nanti ketemunya 4 ohm. Nah habis itu nanti diganti lagi jadi 6 ohm 4 ohm 5 ohm. Nah ini kan rangkaiannya seri, ya udah tinggal ditambahkan lagi 6 tambah 4 tambah 5 15 ohm. Nah setelah itu kita bisa mencari nilai I arusnya. V total dibagi R total, V totalnya 30 dibagi 15 sama dengan 2 ampere. Nah itu. Terus yang ditanya yang B apa? Beda potensial BC. Beda potensial BC itu pada saat RP nya 4 ohm, ya udah VBC sama dengan I dikali RBC. I nya 2 dikali RBC nya 4 sama dengan 8 volt. Jadi jangan pakai yang 6 loh ya, soalnya ini kan paralel, jadi harus jadiin 1 dulu. Nah ketika dijadiin 1 kan jadi 4 ohm, ya udah maka kita pakai yang 4 ohm itu. Paham? Nah terus yang C, kuat arus yang melewati pada hambatan 2 ohm sama dengan yang melewati RS, berarti dapat ditentukan. Coba lihat kuat arus yang melewati. Nah ini kuat arus yang melewati 2 ohm. Bagaimana caranya? Kita bisa pakai I 2 ohm, berarti VBC dibagi RS 1 berarti 8 dibagi 12 sama dengan 0,75 ampere. Bisa dipahami? Oke. Nah untuk penerapan rangkaian sederhana nanti kita bahas ke pertemuan selanjutnya. Saat ini nanti di pertemuan hari Selasa itu nanti kita bahas mengenai rangkaian seri dan paralel. Nanti dibaca juga dikerjakan soal-soalnya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Saya kira sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.